Sobat Tani, perkenalkan nama saya Ilham Taulunda. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Program studi pilihan pertanian berkelanjutan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai krisis pangan yang terjadi di Indonesia. Guys, malam ini kita akan berbincang-bincang singkat dengan teman saya yaitu Wayai. Ya baik. Ya. Nah, menurut Wayai gimana sih tentang sektor pertanian sekarang? Baik, menurut pendapat saya, sektor pertanian pada saat ini mengalami beberapa permasalahan yang ada, seperti menurunnya produksi karena perubahan iklim yang ekstrim, kemudian kurangnya regenerasi petani muda yang terjun ke sektor pertanian, karena generasi-generasi muda saat ini menganggap bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang kurang diminati karena identik dengan pertanian adalah identik dengan pekerjaan yang kotor karena identik ke sawah. Selain itu juga hal-hal lain yang ada pada saat ini, untuk masalah utama yang ada dalam sektor pertanian di Indonesia saat ini merupakan krisis pangan. Tentang yang Bang Wayai tadi ngomong tentang krisis pangan ya. Nah, tertarik banget tuh sama krisis pangan. Tanggapan Bang Wayai itu krisis pangan tuh gimana? Oke, baik, terima kasih untuk tanggapan saya mengenai krisis pangan. Itu merupakan kekurangannya bahan pangan bagi masyarakat. Selain itu juga krisis pangan dapat mengakibatkan mungkin konflik-konflik sosial, kemudian susahnya untuk mendapatkan bahan produksi sehari-hari bagi masyarakat. Selain itu juga mungkin harga yang akan cenderung lebih tinggi untuk untuk bahan pangan karena kurangnya pasokan bahan pangan di Indonesia. Nah, setuju banget sih sama omongan Bang Wayai tadi ya. Nah, dari yang dipaparkan Bang Wayai tadi, gimana sih solusi untuk menangani krisis pangan yang ada? Oke, terima kasih ya. Sebelum kita mencapai untuk solusi, kita sebutkan dulu singkat penyebab kenapa sih krisis pangan itu bisa terjadi ya. Krisis pangan bisa terjadi karena distribusi pangan. Selain itu juga perubahan iklim dapat mempengaruhi terhadap hasil panen yang dapat menjadikannya krisis pangan di Indonesia. Selain itu juga kesulitan distribusi tadi sudah. Kemudian konflik sosial dapat mengakibatkan krisis pangan. Kenapa sih konflik sosial bisa mengakibatkan krisis pangan? Mungkin karena konflik sosial dapat menyebabkan perbedaan pendapat yang mengakibatkan seperti perbedaannya masa tanam yang mungkin bisa dilakukan harus serentak, misalkan serentak padi, tetapi karena perbedaan pendapat itu menjadikannya tidak serentak yang mengakibatkan bisanya terjadi krisis pangan. Selain itu juga fluktuasi harga bahan pangan yang tidak stabil. Nah, untuk solusinya ya, mungkin untuk solusi untuk menghadapi krisis pangan ini kita bisa saling berkontribusi antara petani, pemerintah serta instansi-instansi terkait untuk menghadapi krisis pangan. Ambil contoh seperti saat ini, untuk Kementerian Pertanian sendiri telah melaksanakan kegiatan perluasan areal tanam, pompanisasi. Hal itu dilakukan karena untuk menghadapi musim kemarau dan meningkatkan hasil pangan sesuai target yang diharapkan. Terima kasih buat Bang Wayai udah meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita malam ini. Ya, sama-sama. Ya, sampai jumpa di bincang-bincang lainnya. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.